Halo semuanya. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar mengenai apa itu library NumPy. Sekarang kita akan mempelajari salah satu fitur di dalam library NumPy yang merupakan konsep inti juga di dalam library NumPy ini yang namanya adalah array. Array atau biasa disebut juga sebagai array multidimensi adalah tempat kita menyimpan dan memanipulasi data. Setelah array ini bisa berbentuk satu dimensi atau lebih. Nah, maksudnya seperti apa nanti kita akan praktekkan. Kemudian, array ini umumnya menyimpan data hanya dalam satu tipe data saja. Jadi kalau integers atau tipe data angka, maka isinya hanya tipe data angka. Kalau bentuknya string, maka isinya adalah string saja, dan sebagainya. Nah, sebelum kita membuat array, kita import dulu library NumPy. Nah, NumPy biasanya menggunakan alias. Aliasnya namanya adalah NP, yaitu singkatan dari NumPy itu sendiri. Jadi cara importnya kita bisa tulis seperti ini, import, kemudian NumPy as NP. Seperti ini ya. Kemudian saya tekan Shift Enter untuk menjalankannya. Nah, untuk mengecek apakah NP ini sudah bisa kita gunakan atau library NumPy ini sudah diimport, kita bisa cek versinya. Caranya kita klik NP, kemudian dot. Nah, ini sudah ada autocomplete-nya. Saya bisa ketik tab aja di dalam keyboard. Kemudian saya jalankan selnya. Nah, maka akan keluar versinya. Nah, ini adalah versi NumPy yang ada di dalam Google Colab. Sebenarnya ada versi yang paling baru ya, yaitu versi 2.0. Tetapi saya akan gunakan versi default yang ada di dalam Google Colab. Tidak masalah. Nah, kalau keluar versinya seperti ini, artinya library NumPy ini bisa kita gunakan dalam alias namanya NP. Nah, untuk memanggil fungsi array, kita bisa gunakan caranya yaitu NP, kemudian dot array, seperti ini. Nah, kita bisa panggil docstring atau dokumentasi dari array-nya. Caranya kita kasih tanda tanya setelah nama fungsinya ini. Seperti ini, kemudian kita jalankan. Shift Enter lagi. Nah, maka di sebelah kanan ini akan muncul tab help ya. Di mana tab help ini berisi docstring dari fungsi yang kita kasih tanda tanya tadi. Dalam hal ini adalah np.array. Nah, docstring ini berisi penjelasan mengenai fungsi numpy.array tadi ya. Kalau kalian cari juga di Google, misalnya numpy array, kalian biasa akan diarahkan ke web numpy-nya yang isinya sama seperti ini juga. Nah, jadi di sini ada fungsi array, kemudian di sini ada berbagai macam parameternya. Di sini juga ada definisinya, create an array, membuat sebuah array. Kemudian di sini ada penjelasan parameternya juga, lengkap ya. Nah, di bawah sini ada returns. Returns ini adalah nilai yang dikembalikan fungsinya. Ingat ya, fungsi di dalam Python ada yang punya returns, ada yang tidak. Kalau di sini, kebetulan NumPy array ini ada returns. Nilai yang dikembalikan apa? Ya, array itu sendiri. Namanya ND-array. ND ini maksudnya adalah n-dimension ya, artinya multidimensi. Jadi array multidimensi. Kemudian di sini kalau kalian scroll lagi ada example atau contoh-contoh bagaimana membuat array. Sebenarnya di sini sudah lengkap tetapi dalam bahasa Inggris. Oke, kita akan membuat array. Ini kita tutup dulu. Kita akan membuat array dari sebuah list. Jadi saya akan buat variabel yang namanya A. Nah, A ini adalah list 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4 seperti ini. Kemudian saya punya variabel B, di mana variabel B ini berisi nested list, yaitu list yang berada di dalam list. Jadi saya buat list di dalam list 1,2, kemudian saya buat list lagi 3,4. 3,4 seperti ini ya. Kemudian saya jalankan selnya. Nah, sekarang kita punya dua variabel nih, A sama B. Cara membuat array, kita bisa tulis di sini np.array, sama seperti di awal tadi, kemudian kita masukkan variabel A. Jadi dari bentuk list 1, 2, 3, 4 ini kita ubah menjadi array.
dan hasilnya adalah seperti ini. Sebenarnya nggak ada perbedaan yang jauh, cuma di sini namanya adalah array, kalau di sini namanya adalah list. Nah, 1, 2, 3, 4 ini adalah datanya, ya. Jadi disinilah array itu menyimpan data. Ini biasa disebut juga sebagai array satu dimensi, ya. Array satu dimensi. Nah, cara mengecek dimensinya kita bisa gunakan sebuah fungsi atau metode, ya, namanya shape. Mungkin kalau bakunya namanya instance, ya, bukan metode, ya, sorry. Kalau kalian jalankan, nah dia akan mengembalikan shape atau bentuk dari array tersebut dalam bentuk tuple, ya. Nah, di sini hanya ada satu angka, yang artinya bahwa ini adalah array satu dimensi dengan jumlah elemennya ada 4, seperti itu. Nah, ini saya kembalikan dulu. Kemudian kita akan buat B. Nah, B ini adalah array 2 dimensi. Nah, bentuknya seperti apa? Kita tulis np.array, kemudian kita masukkan B, kemudian kita jalankan. Nah, perhatikan di sini ada 2 kurung siku, ya, yang membuka dan menutupnya. Disitulah cara kita melihat dimensi dari array-nya tadi, ya, sebenarnya. Kalau di sini kan cuma ada 1. Nah, ini adalah array 2 dimensi. Kalau kalian masukkan instance shape di sini, dia akan keluar tuple dalam bentuk 2 angka seperti ini. 2,2 seperti itu. Nah, itu adalah array 1 dimensi dan 2 dimensi. Nah, kita juga bisa membuat array 3 dimensi. Sebelum saya menunjukkan caranya, coba kalian latihan dulu, kalian coba sendiri. Kalian pause video ini, kalian buat array 3 dimensi. Untuk membuat array 3 dimensi, saya akan membuat variabel baru yang namanya adalah variabel C, di mana variabel C ini di dalamnya berisi list, ya, list dari variabel B. Jadi seperti ini bentuknya, B, B, ya. Kemudian kalau saya lihat C-nya nanti bentuknya seperti apa. Nah, perhatikan, di sini C ini adalah nested list yang di dalamnya ada nested list lagi. Nah, untuk membuat array-nya, kita tinggal ketikkan np.array, kemudian kita masukkan C. Seperti ini. Nah, maka keluarlah ini adalah array 3 dimensi, ya. Bisa kita tulis sebagai array 3D. Seperti itu. Untuk membuktikannya, kalian bisa masukkan metode shape di sini. Nah, maka akan keluar tuple dengan jumlah elemen 3, artinya ada 3 dimensi. Tetapi perhatikan, ya, di dalam array ini, misalnya seperti array 2 dimensi ini, nah ini jumlahnya harus sama. Nggak bisa misalnya kalau kita buat, misalnya di sini D sama dengan, saya buat nested list, yang pertama adalah 1 elemen aja, kemudian di sini saya buat misalnya 3 elemen. Nah, kemudian di bawahnya saya buat lagi array dari, np.array, kemudian dari variabel D. Nah, maka dia akan error karena jumlah elemennya ini berbeda. Dia harus sama, kalau 1, 1, kalau 2, 2. Kalau saya ganti ini menjadi 1, 1, saya jalankan lagi array D-nya, tidak berhasil. Oke, itu adalah cara membuat array dari sebuah tipe data list di dalam Python.